sekian. Oke. Iya, Pak. Dan ini semua splitnya dipakai 80 untuk training, kemudian divalidasi ke 10 data, dan sebelumnya digunakan untuk validasi ya. Iya. Testing. Ya, testing. Betul, Pak. Ini 98. 92. Kalau di sini 92, sini 98. Oh, ini untuk hasil akhirnya. Iya. Ini mungkin struktur ini langsung loncat ya, kaget saya. Oh iya, maaf Pak. Iya, yang lihat Gaussian. Langsung lihat itu sama konfigurasinya untuk penggabungan hasil prediksi di data klinis dan data citra juga belum dijelaskan. Mungkin bisa ditambahkan. Kalau yang ini menggunakan pembobotan begitu ya? Iya betul Pak. Iya betul Pak. Pembobotan yang dipakai seperti apa? Kalau kemarin pembobotan yang dipakai itu dari masing-masing hasil akurasi, kemudian dibagi dengan total dari dua jumlah akurasi, baru dikalikan dengan probabilitas dari masing-masing modalitas itu Pak. Probabilitasnya itu apakah dari hasil pengenalannya atau bagaimana? Ya, probabilitasnya dari hasil training dari model dataset citra sama dataset yang klinis itu Pak. Jadi kalau kemarin saya tidak salah dari mulai untuk probabilitas ini diambil dari data testingnya. Probabilitas dari data testingnya dari masing-masing modalitas itu Pak. Untuk bentuknya itu tipe filenya itu CSV. Kalau tidak salah sudah ada di PPT ini Pak. Ada ya? Iya. Itu kami samakan untuk jumlah datanya, yaitu masing-masing 50. Ana ini masih data yang lama. Oh iya. Mungkin Ana bisa share screen ya? Coba saya share screen ya Pak. Iya. Jadi probabilitasnya dari hasil output recognition-nya, jadi misalkan dapat 80 dan 90 begitu, dan itu yang nanti digunakan sebagai proporsinya. Iya betul Pak. Sebentar. Ini apakah sudah terlihat ya Pak? Apa cukup besar nih Pak? Ini untuk yang coba. Jadi untuk fusionnya sendiri itu yang kemarin dipakai adalah yang di sini Pak. Jadi kami ambil dari akurasinya citra dan akurasinya dari tabular. Iya, kemudian digabungkan. 92 itu dari total data uji. Iya, dari yang trainingnya untuk dataset citra. Oh, 92 untuk data citra ya. Kan perlu dinormalisasi ya, maksudnya bobotnya itu perlu dinormalisasi untuk ya luaran supaya nanti hasilnya ke satu. Kalau tidak dinormalisasi seperti itu nanti lebih dari 100. Satu detik juga.
3 berarti gabungan data uji citra dan data uji klinis ya? Iya, betul Bapak. Oke. Kembali ke slide tadi. Slide yang tadi. Sebentar. Saya juga buka slide yang ternyata ada. Buka di slide saja. Oh iya. Mungkin cukup ya, banyak waktunya sudah sangat. Oh iya. Baik Bapak, saya share ini. Untuk yang di GitHub, mungkin sebelum, saya kurang tahu ya, sebelum mungkin baiknya sebelum, kalau misalkan mau dipublikasikan, sebelum papernya keluar, di keep dulu, di private dulu GitHub-nya. Oh iya, saya private Pak sekarang. Bisa di private atau mungkin kalau nanti keperluan untuk pengecekan, bisa di invite kami, Bu Lailin sama saya mungkin. Oh iya, baik Pak. Bisa boleh ya. Tapi itu kalau jadi member ya, kalau tidak salah. Kalau untuk student bisa Pak? Ya. Ya. Ya mungkin di private dulu sebelum nanti misalkan mau lanjut ke jurnal, dipublikasikan, terbit, baru nanti di open. Pengumpulan nanti atau pengecekan bisa di invite begitu ya, kami, Bu Lailin dan saya, atau mungkin kalau diperlukan untuk ngecek nanti zipnya mungkin ya. Ini implementasinya di lokal ya? Oh iya, tadi kayaknya lokal. Iya Bapak, saya lokal. Di lokal ya? Sepertinya draft paper sudah memakai template. Baik, nanti mungkin saya coba cek selanjutnya. Baik, kita terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Izin share screen untuk kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Klasifikasi Emosi Multimodal menggunakan pendekatan Lead Fusion pada data gambar dan teks. Kami yang beranggota Faris Febrianto, Devi Nazifah, sama Bening Sukmaningrum. Selanjutnya, untuk latar belakang dari proyek kami adalah ekspresi wajah merupakan bentuk komunikasi nonverbal utama untuk menyampaikan emosi seperti bahagia, sedih, untuk mencerminkan perilaku akibat perasaan tertentu. Untuk fase klasifikasi di sini kami menggunakan 2 pengklasifikasian support vector mesin atau SVM dan convolutional network CNN. SVM dan CNN ini adalah algoritma yang banyak digunakan karena efektivitasnya dalam berbagai aktivitas dalam pengolahan ekspresi wajah. Selanjutnya, untuk
Untuk dataset yang kami gunakan adalah, kami di sini menggunakan 2 sumber dataset gambar dan dataset teks yang bersumber dari dataset public Kaggle. Untuk dataset gambar di sini kami mengambil 2 kelas, yaitu senang dan sedih. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengerjaan proyek kami. Yang pertama adalah preprocessing, yaitu menentukan 2 kelas emosi happy dan sedih, serta melakukan sampling sebanyak 200 data untuk mempersiapkan set input, lalu dilanjutkan ekstraksi fitur, mengelola data teks dengan pembobotan TF-IDF. Sementara data gambar di sini kami mengekstraksi fitur menggunakan arsitektur CNN sequential. Selanjutnya untuk pembagian data dalam membagi dataset menjadi 80% data training dan 20% data testing untuk menguji performa. Untuk model klasifikasi di sini kami menggunakan model SVM untuk data teks dan model CNN untuk spesial data gambar. Untuk penyimpanan probabilitas sendiri, kami menyimpan hasil probabilitas memprediksi dari kedua model teks dan gambar ke dalam file CSV agar dapat dianalisis secara multimodal. Lalu untuk Cloud Fusion-nya di sini kami menggabungkan keluaran probabilitas dengan 2 pendekatan tanpa pembobotan dan pembobotan. Untuk evaluasi model, mengukur kinerja dengan klasifikasi report, precision, recall, dan F1 score, dan memeriksa kesalahan prediksi melalui confusion metric. Untuk visualisasi hasil, kami di sini memvisualisasikan dengan confusion metric dan visualisasi ROC AUC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faris. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah Light Fusion, di mana percobaan kami yang pertama itu adalah menggunakan Light Fusion tanpa pembobotan, di mana kita menggabungkan prediksi dari 2 modalitas, yaitu gambar dan teks, menggunakan pendekatan Light Fusion untuk klasifikasi emosi, happy, dan sad. Untuk hasil dari Light Fusion tanpa pembobotan ini, yaitu didapatkan pada kelas happy precision-nya 98%, kemudian recall 92%, dan event score 95%. Lalu pada kelas set diperoleh precision 92%, recall 98%, dan event score 95%, sehingga didapatkan akurasi rata-rata yaitu 95%. Berdasarkan hasil confusion matrix ini diperoleh bahwa model berhasil memprediksi dengan baik
antara kelas happy maupun sad. Selanjutnya, berikut merupakan hasil dari confusion matrix untuk red fusion tanpa pembobotan, di mana model berhasil memprediksi dengan baik kelas sad dan kelas happy. Lalu untuk evaluasinya kami juga menggunakan kurva ROC untuk menilai untuk mendapatkan nilai AOC score yaitu sebesar 98,3%. Selanjutnya, kemudian kita juga melakukan weight lead fusion, di mana lead fusion yang ditambahkan dengan pembobotan untuk memprediksi menggabungkan prediksi gambar dan teks menggunakan pembobotan lead fusion untuk klasifikasi emosi sad dan happy. Fusion ini dilakukan dengan bobot berbeda untuk gambar dan teks yang diambil dari bobot terbaiknya, kemudian dilakukan grid search untuk mencari bobot terbaik berdasarkan F1 score yang diperoleh pada masing-masing modalitas. Pada hasil lead fusion dengan pembobotan ini diperoleh confusion matrix dengan nilai precision pada kelas happy yaitu 99%, kemudian recall 98%, lalu F1 score sebesar 98%. Kemudian pada kelas happy diperoleh precision sebesar 98%, recall 99%, dan F1 score 99%, sehingga diperoleh rata-rata akurasi yaitu 98%. Dibandingkan dengan lead fusion tanpa pembobotan, pada lead fusion dengan pembobotan ini mampu menaikkan hasil akurasi yang diperoleh. Berikut merupakan hasil confusion matrix model untuk memprediksi kelas yang benar maupun yang salah. Kemudian kita juga melakukan kembali kurva ROC untuk mendapatkan nilai AOC yaitu sebesar 99,6%. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Itu yang pertama yang terkait dengan data set mana dulu ya? Ini untuk keduanya apakah disampling 200 ya? Kalau dari slide yang keempat. Iya Pak, diambil 200 semua. Untuk 200 semua. Mungkin sebelum ke disampling ke 200 untuk dataset yang teks itu kalau saya cek ini tidak ya, ini 10, nilainya 10, usability-nya 10, cuma tidak digunakan, tidak ada informasi tentang datasetnya ya. Sima Anjali. Tidak ada informasi datasetnya. Jadi untuk data yang seperti ini, terutama yang data dari Kaggle gitu ya. Data dari Kaggle baiknya mungkin dicek ya, dicek terlebih dahulu di data card atau di data description untuk datanya. Tuh kadang-kadang kalau yang saya bukan mendiskreditkan orang India ya, kadang-kadang orang India banyak sekali mempost datanya itu kadang disadur dari penelitian yang lain, kemudian di subset, kemudian jadi dataset, atau mungkin di beberapa kali yang saya temukan juga datasetnya itu dataset sintetik gitu. Nah itu setelah ditanya oleh orang
lain yang menggunakan datasetnya, karena ada anomali begitu ketika dilakukan modeling ataupun mungkin ketika melakukan proses exploratory data analysis ini kok sepertinya tidak masuk akal dari fitur-fitur yang kemudian coba dieksplor begitu. Nah, ini juga mungkin perlu dicek untuk dataset yang Sima Anjali ini. Yang pertama mungkin validitas dari data, jadi apakah datanya dikumpulkan dengan valid. Kalau datanya dikumpulkan dengan valid, biasanya akan ada informasi yang disampaikan gitu. Dan akan banyak digunakan sebagai rujukan di penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk yang dataset teks ya. Untuk dataset teks yang ada emosinya, sebentar. Bukan Imocap, sebentar. Saya lupa. Saya lupa datasetnya. Untuk dataset yang ada unsur emosinya yang banyak dipakai, sebagai contoh, ada GoEmotion itu dataset yang banyak digunakan sebagai benchmark. Mungkin nanti bisa mencoba untuk mengidentifikasi dulu ya dataset yang banyak digunakan sebagai benchmark gitu. Baik, Pak. Untuk melakukan proses modeling gitu. Apalagi nanti kalau misalkan memang mau ditulis ke dalam jurnal, di bagian akhir tentu perlu membandingkan dengan penelitian sebelumnya begitu. Jadi multimodal sebelumnya itu yang mungkin menggabungkan antara teks dan citra, mereka menggunakan data apa, sehingga nanti ketika dilakukan proses benchmarking, itu bisa apple to apple begitu. Jadi baiknya terkait dengan data bisa mengidentifikasi dulu data mana yang sering digunakan. Per 2013 itu sering digunakan, tapi tantangannya tinggi. Kalau misalkan menggunakan semua kelas ya, kalau menggunakan semua kelas itu recognition-nya masih cukup rendah, antara 40 sampai 50 gitu. Tapi itu kalau menggunakan semua kelas dan semua data itu dipakai. Dataset FAIR itu ada gigaan banyak pokoknya. Itu dataset yang cukup sulit, menantang untuk dipakai begitu. Tapi karena ini sifatnya di subset, mungkin saya kurang tahu, mungkin pertimbangannya untuk mendapatkan model awal saya kira tidak apa-apa, tapi di selanjutnya mungkin nanti coba menggunakan full data begitu ya. Tidak harus FAIR 2013, banyak dataset yang yang bisa digunakan sebagai benchmark. FAIR 2013 salah satunya, tapi sangat gambarnya itu sangat beragam gitu. Dan ada orang tua, ada anak kecil dan sebagainya, ada yang menggunakan kacamata, yang lainnya ada KDEF, kemudian ada CK Plus yang dataset lama-lama CK Plus, kemudian ada Jave, ada banyak gitu yang nanti bisa dipakai. Jadi ya, pertimbangan tentang dataset mungkin nanti coba bisa dicek kembali ya tentang datanya, dan baiknya menggunakan keseluruhan data nanti. Baik, Pak. Terkait dengan dataset sama samplingnya sebaiknya ya, ini mungkin masih progres ya, jadi nanti bisa dimaksimalkan. Kemudian
masing-masing 80-20. Bentar. Slide kelima. Untuk yang teks, ini menggunakan SVM. Untuk modelnya sendiri bagaimana? Maksudnya ini kan belum dijelaskan apakah menggunakan yang pertama mungkin kernelnya apa gitu. Kalau kernelnya menggunakan apa? Yang digunakan apakah menggunakan kernel linear, polinom, atau mungkin RPF atau SVM saja? SVM saja, Pak. SVM saja. Oke, untuk konfigurasinya mungkin parameter yang dipakai apakah default atau mungkin seperti yang tadi ditentukan nilai gamanya, nilai C-nya. Default saja sih Pak kemarin. Kita cuma menambahkan untuk yang pembobotan itu. Oke, default ya, masih default. Tapi untuk default mungkin nanti untuk menulis juga defaultnya ini menggunakan apa? Scikit-learn atau library yang lain mungkin? Ya Pak, pakai Scikit-learn. Ya, parameternya mungkin nanti coba dicek di dokumentasi mungkin atau dikeluarkan parameternya supaya nanti kalau misalkan ditulis atau mungkin saya mau melakukan penelitian ulang, eksperimen ulang gitu ya, nanti bisa paling tidak mendapatkan hasil yang kurang lebih sama begitu dengan parameter konfigurasi data, parameter yang dijelaskan itu. Baik Pak, nanti akan dilengkapi untuk penulisan parameternya. Ini masih belum memaksimalkan model, jadi kalau di sampling 200 mungkin nanti coba ditambah datanya ya. Baik, Pak. SVM preprocessing bagus. Pembobotannya kalau teksnya menggunakan apa? Bagaimana Pak? Pembobotan teks menggunakan Pakai TF-IDF Pak. Konfigurasi lainnya mungkin teks prep yang lainnya, teks mining, teks prep yang lainnya, stopword removal dan sebagainya dilakukan atau tidak? Atau langsung di TF-IDF kan? Langsung di TF-IDF kan, Pak? Tidak melalui pre-processing, misalkan cache holding, tokenizing, dan sebagainya.
proses teks prep dulu atau enggak? Mungkin ada kata yang aneh mungkin yang nanti jadi stop word dan perlu dihilangkan misalkan. Kami langsung sih, Pak. Ya baiknya mungkin nanti juga melakukan teks preprocessing dulu ya. Iya, baik. Ya seperti tadi ya, case holding, kemudian apa? Case holding, tokenizing, dan menggunakan berapa gram, misalkan bigram, unigram, berapa n-gram yang dipakai. Kemudian apalagi, apakah menggunakan stemming atau lemma, nanti bisa dicoba diperjelas begitu ya, tapi sebentar coba aja. Tapi ini kembali lagi ya, 200 ya ini. 200 tapi enggak, coba lihat hasilnya. 200 data teks 200 dapat berapa? 97 ya. 97 menggunakan stratified. Apakah kondisinya imbalance ya datanya ketika diambil 200 itu antara proporsi happy setnya? Iya Pak, jadi kita seimbangkan langsung ambil 200 gitu. Tapi kalau dari 200 itu maksudnya 200 itu dari keseluruhan datanya 200, maksudnya nanti 100 happy setnya 100 atau total semua data itu 200, tapi belum tahu nanti proporsinya sama atau tidak. Uh, 200 gitu Pak. Maksudnya 200 berarti 400 data setnya. Oh, 200 saja Pak. 200 itu antara happy dan sad berarti ya, itu total. Iya. Tapi masing-masing proporsinya tahu apa enggak setelah diambil 200 itu, misalkan menggunakan random sampling gitu ya, diambil sampling 200, sudah dicek apa datanya balance atau tidak, atau sama 100%. Kemarin pakai random sampling cuman belum ditampilkan Pak ini untuk pembagiannya. Proporsinya perlu dicek dulu ya. Jadi siapa tahu dari random sampling 200 itu ternyata 190-nya kelas happy. Nah, ketika digunakan untuk training, ya mungkin tinggi, dan testing, karena semua datanya di satu kelas ya mungkin tinggi. Jadinya ada bias kalau misalkan proporsi datanya tidak merata. Jadi coba dicek dulu, lakukan preprocessing datanya, apakah datanya seimbang atau tidak. Kalau seimbang ya tidak apa-apa, tapi kalau misalkan tidak seimbang dan menggunakan matriks akurasi menjadi tidak tepat, itu makanya tadi saya coba menanyakan, ini kan menggunakan stratified. Kalau stratified itu mungkin salah satu indikasinya kenapa menggunakan stratified, mungkin karena tidak mau atau mungkin di waktu yang terbatas itu tidak melakukan oversampling sehingga datanya tetap imbalance, tapi nanti untuk training dan testingnya perwakilan untuk setiap level kelas itu nanti tetap ada. Jadi itu stratified ini yang di slide nomor 6 ya, ini kan pembagian data 80-20 dengan stratified random sampling.
asumsi saya seperti itu tadi ya di awal, tapi ternyata belum dicek. Nah, mungkin selanjutnya nanti coba dicek proporsinya dari 200 itu apakah kemudian seimbang atau tidak. Ya, itu untuk gambar ya, ini untuk gambar. Gambarnya kecil, ya. Ini fair Ya, Pak. 2013 gambarnya memang kecil, berarti 4848. Begitu juga untuk yang data teks ya, nanti coba dicek kembali proporsinya apakah seimbang atau tidak seimbang. Dan mungkin baiknya menggunakan, kalau misalkan seperti ini, baiknya menggunakan emosi dasar. Mungkin bisa menggunakan 7 atau 6 emosi dasarnya Paul Ekman gitu. Jadi tidak 2. Iya Pak, kemarin kami mencoba dari gambar dulu, kan pakai yang awalnya pakai 7 kelas itu, cuman hasilnya kan memang kurang maksimal. Jadi dari saran dari Bu Lail, dicoba 2 kelas dulu saja gitu. Iya. Jadi yang teks juga mengikuti gitu Pak. Menggunakan modalitasnya, tapi iya. Tapi ini akan kesulitan nanti untuk, tapi coba aja. Karena nanti benchmark ke penelitian sebelumnya, jadi mungkin baiknya berapa label kelas yang nanti akan dipakai bisa mengacu pada penelitian sebelumnya. Jadi misalkan kalau memang ternyata banyak juga yang memprediksi dengan menggunakan 2 label kelas, happy sama set, dan apa dilanjut, tapi dengan menggunakan data yang konfigurasinya hampir sama, mungkin tidak 200 begitu ya. Bisa coba dicek dulu penelitian sebelumnya, atau mungkin ternyata penelitian sebelumnya banyak menggunakan yang emosi dasar 7 atau 6 emosi dasar, nanti bisa mengikuti itu juga. Beberapa kalau di gambar maupun di teks itu juga ada, kadang-kadang ada emosi konten discuss, itu ada yang tidak. Itu juga tidak selalu semua label datanya itu ada. Jadi mungkin nanti bisa pakai acuan, kalau saya biasanya menggunakan Paul Ekman gitu ya, 6 emosi dasar, nanti yang lebih-lebihnya yang label emosi yang agak aneh atau yang tidak ada itu kita drop gitu. Jadi strateginya seperti itu nanti supaya bisa dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ya Pak, kami kemarin kesulitannya untuk mencari label yang sama itu Pak, antara gambar sama teks. Jadi belum ketemu yang sama gitu untuk labelnya. Kalau sama persis mungkin tidak sulit ya untuk mencari. Ini mungkin ya micro emotion, saya lupa. ICR tapi untuk stres kalau tidak salah. Sebentar, saya tuliskan di chatbox ya. Yang teks itu apa? Markup ya, nanti coba cek di teks. Terus apa lagi ya? Co-emotion. Teks. Daily dialog. Coba cek ini dulu. Tapi untuk chatbot ini. Kemudian untuk yang citra tadi ya, Ver 2013 ini, tapi karakternya susah untuk diprediksi karena beragam gitu, subjeknya beragam karena itu kan emotion in the wild itu kalau dari papernya, jadi memang susah. Ini ada
DEF, ada Javin, ada CK+, ada saya kok lupa, ada banyak, sebentar. Punyanya MIT itu apa? Nanti untuk yang lainnya mungkin nanti saya bisa infokan ya. Tapi sementara itu datanya sebentar yang kedua ini. Baik, Pak. KDR, Javin, Plus. Mungkin nanti bisa diambil itu, misalkan 6 label emosi di beberapa dataset yang ada di situ dan disesuaikan dengan data teksnya. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik untuk yang penggabungannya sendiri menggunakan Lab Fusion, bisa dijelaskan mungkin fusionnya seperti apa? Ya Pak, untuk Light Fusion-nya kita menggunakan probabilitas yang sudah diperoleh dari masing-masing modalitas dari gambar maupun teks. Kemudian untuk fusion-nya nanti dari kedua probabilitas itu dibagi dua untuk mendapatkan bobotnya. Untuk penggabungannya bagaimana? Seperti apa? Apakah sama seperti kelompok yang sebelumnya tadi atau bagaimana? Ya untuk penggabungannya kurang lebih sama karena juga sama-sama arahan dari Bu Lail kemarin Pak, menggunakan data testing juga untuk nilai probabilitasnya. 8197 178 ini kalau di encryption sebentar. Kalau di kode programnya ini di bagian terakhir ya, atau mungkin bisa ditunjukkan. Ini yang terakhir di kode program Google Colab. Di sel yang terakhir sel yang terakhir nih, Light Fusion dengan pembobotan. Jadi 81178. Tapi datanya memang 178. 81. Yang di bagian agak bawah mungkin
yang ada. Oh, itu Yang- kemarin itu dari Bu Lail kemarin disarankan untuk hasil akurasinya, Pak. Tapi ya ini nilai 81178 dari mana? Dari 81 itu untuk akurasi gambar, kemudian 97 itu dari akurasi teks. 178 itu jumlah dari akurasi gambar dan teksnya. Ya, sama berarti strateginya dengan kelompok sebelumnya. Iya, Pak, sama. 781. Tapi akurasinya bukan yang tadi besar ya? Enggak, 95. Bukan. 97. Enggak, 9781. Oke. Ya, mungkin untuk kelompok ini itu ya terkait dengan data, mungkin nanti coba dibesarkan. Mungkin bisa mencoba subset dulu, misalkan 200 untuk memastikan modelnya bisa jalan gitu, sama modelnya coba diperjelas begitu untuk setiap model itu di konfigurasinya, misalkan jumlah datanya sudah ada ya, parameter yang digunakan, arsitekturnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Kemudian terkait dengan data dan pemrosesan yang terkait pada masing-masing modalitas nanti bisa coba dijelaskan dulu. Misalkan gambar, apakah perlu image enhancement, misalkan perbaikan citra pada gambar, atau perlu dibuat grayscale, atau perlu mengecek atau mengambil crop di bagian wajah, misalkan gitu ya. Sebelum nanti itu akan digunakan pada proses pemodelan. Karena tantangannya mungkin banyak kalau misalkan dengan menggunakan full data. Baik, ini sudah jam 8:11. Saya juga ada selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Baik, mungkin itu ya untuk komentar dan saran, mungkin siapa tahu mungkin itu bisa jadi perbaikan begitu ya sebelum nanti ketemu dengan Bu Lailin di hari Sabtu. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, mungkin ini juga bagian walaupun progres juga tetap akan masuk ke penilaian. Ya, makanya saya mencoba untuk menggali banyak sekali pertanyaan dan proses terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan. Tapi ini bukan nilai akhir begitu ya. Masih ada proses perbaikan selanjutnya yang mungkin nanti bisa dikejar untuk untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Untuk presensinya mungkin nanti akan saya isikan setelah kuliah, gitu ya, ini hadir semua. Baik, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Mungkin. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.